Awak ndak ada warotu yang dikorbankan. Ndak bah, ndak. Ini sunat. Nah, sunat hukumnya. Ndak ada yang dikorbankan, jangan dipasuan. Nah, aku utang-utangi beko. Anda utang lah jauhi kakak dulu gak 10 ekor. Kau yang korbanan. Nah, bila kau dibayar. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, sama-sama kita muliakan Ketua MUI Sumatera Barat, Bapak Haji Gus Rizal Ghazahar. Kemudian guru-guru kita, alim ulama seluruh di Sumatera Barat. Angku-angku nenek mama, cedek pandai, nan ditinggikan serantiang, nan didulukan selangkah, nan dianjung tinggi, nan diambah gadang. Kemudian seluruh kaum muslim dan kaum muslimat rahimakumullah. Ndak lupa yo peri etek kadai. Nama menggali di Tugu Gampo ya. Jadi kalau di sana duduk-duduk di Tugu Gampo, di situ ada namanya tongkrongan ya, tongkrongan etek kadai. Si peri di situ nasi goreng minus kuah bagi situ, pical ayam bagi ado juga situ. Kemudian seluruh perantau Minang namerado di luar daerah Sumatera Barat, di NTT, NTB, di Kutub, termasuk nan di Kelumbua maupun nan di Solo. Seluruh perantau Minang di mana saja berada. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma lai bisa juga kita berserobok. Lai bisa bersuo juga kita pak-pak ibu-ibu dan hormati. Ndak lupa yo seluruh staf ya, mulai dari pimpinan, manajer, komisaris, karyawan Cordoba. Cordoba ko salah satu daripada travel haji dan umrah yang berada di Sumatera Barat, yang bisa membawa orang ke Makkah. Bisa orangnya bawa ke Makkah, Pak. Adek Cordoba ko. Kalau kelebihan. Ba caranya atanya ke Cordoba tu. Kantornya ada di Simpang Kalawi, iaitu nya. Di Simpang Kalawi. Di samping itu ada juga dari Al Azhar. Travel Azhar. Seluruh travelin haji dan umrah Sumatera Barat dan sama-sama kita muliakan. Salawat dan salam buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita seketik berbicara masalah kurban. Kurban ko pak ibu-ibu nan hormati itu kan adalah pemberian. Baragia. Kamu tahu itu. Baragia dari rezeki yang diberikan Allah ke kita. Nah, ini ada kurban, ada infak, ada sedekah, ada zakat. Kamu tahu itu pak ibu nan hormati. Nah, kunyo makak lu dia mana sentak lu. Ini kalau lama makak ko pak ibu kita diaman dulu ya. Jadi ada sedekah, ada infak ya. Ada wakaf, ada korban, ada akikah. Kamu tahu itu. Mana yang kena duluan tu pak? Mana wajib kena duluan? Mana wajib? Zakat fitrah itu wajib. Zakat diri itu salah satu wajib. Kemudian lain zakat mal kalau lah sampai senisa keluar zakatnya. Kemudian aku nanya infak, sedekah, wakaf. Aku nanya untuk memerahasiakan naratua. Ternyata infak, wakaf, ya, korban segala macam itu kan dari Allah datangnya, Pak. Nah,
Siapa yang magiakan infak sedekah itu pak ibu, orang nalai mengakui basuh sesuatu nanadu di dirinya itu, bayak piti, bayak bareh, bayak padi, bayak oto, ya, jawi, kabau, kambing, buah-buahan itu datang dari Allah. Siapa mengakui itu? Orang yang mengaku hamba Allah. Jadi bang, orang nandak mau berzakat, orang nandak mau berinfak, orang nandak mau bersedekah, bang. Yang menganggap indah ada Allah di dirinya. Indah ada Allah dalam dirinya. Yang magia umur, yang magia harato, yang menggadangan anak, yang menumbuhkan jagung, padi, nah menggadangan kabau, nyawa teranak yo, kan? Oh, kau kantua nyo bau yo angok yang pemberian Allah tadi. Nyo ke sawah nyo pakai yo tanago, nyo pakai yo kabau jawi untuk membaca. Siapa lagi angok jawi kabau sado pak ibu dan hormati. Kalau manusia berfikir dalam dirinya pak ibu dan hormati, inyo akan merasakan Allah dalam dirinya dengan ciptaan Allah. Nah, seketik tu cuba ino anu seketik tu pak. Ino seketik. Merasakan Allah dengan mencaliak ciptaan Allah, caliak bintang, caliak matahari, ada pak, caliak bumi, badai ado siang, badai ado malam. Ternyata ada hal-hal yang di luar kemampuan manusia, sehingga dengan berfikir serupa itu manusia pak ibu ini akan dekat dengan Allah dan merasakan bahwa ada Allah yang mengatur jagat raya aku sedih pak. Memang betul itu kaji pak ya. Kaji ku mamalnya susah pak. Nah, tapi walaupun dia ambil sendiri alun tamalkan kesadonya pernah nambah kau mengecek dan pandai kan kadang pak. Mudah-mudahan kalau dosa nak di rumah lai tamalkan cek jeruo kaji gua. Nah, itu menjadi amal ibadah gitu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kondak kesado Allahnya tamalkan pak ibu cek jeruo pak ibu amalkan di rumah. Nah, menjadi amal ibadah dek dosa kita di rumah. Dek penonton kita di rumah. Nah, kini kita menciut ke masalah korban pak ibu. Sebentar lagi kita ke korban. Kalau masalah korban pak ibu dan hormati, lah itu kalau di segi sejarah itu dua. Yang pertama sekali terjadi pada diri anak Adam Habil dan Qabil. Kemudian terjadi pada sejarah Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim alaihissalam. Apa sejarah yang terjadi Habil dan Qabil? Pak Ibu Muhammad, keikhlasan. Nah, Qabil mempunyai tanam-tanaman dan buah-buahan yang banyak. Habil mempunyai domba dan biri-biri dan kambing yang banyak. Nah, Habil dan Qabil diperintahkan berkorban oleh Allah Subhanahu wa taala. Qabil mempunyai tanam-tanaman dan buah-buahan yang banyak. Hanya korbankan yang busuk-busuk, nanampu-ampu. Sementara Habil mempunyai banyak kambing dan biri-biri. Nya korbankan yang badagiang, nang gapuk-gapuk yang mengenyangkan. Ternyata Qabil tidak ikhlas dan Habil ikhlas dengan apa yang nya korbankan. Apa yang bisa kita ambil itu? Keikhlasan. Akhirnya pak, korban siapa yang diterima pak ibu? Korban Habil. Diletakkan di tebuki kambing je biri-biri tadi, kemudian buah-buahan si Qabil tadi buat tak tebuki. Karena Qabil tidak ikhlas, tidak diterima korbannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala melalui mimpinya. 3 kali mimpi wahai Ibrahim, bantai anak. Wak le taluk dak bantai anak pak. Bayar nazarmu kata Allah. Kata Ibrahim dulu. Deklah banyak-banyak Ibrahim kau bersedekah, banyak benar berkorban, berinfak segala macam. Kata Ibrahim, jangan kena ratu ku anak kalau ada dengan korbanan. Waktu itu Ibrahim memang belum beranak. Lah gaik lah tu dapat anak pak ibu wak gini lah taluk dak pak. Kau suruh bantai anak pak. Sembelih anakmu. 3 kali Ibrahim pak ibu dan hormati.
baru disampaikan kepada Ismail AS. Wahai anakku ya bunayya. Wahai anakku. Inni ara fil manam. Aku mencaliak di dalam mimpi. Bahawa sungguhnya aku menyembelih engkau. Mengorbankan engkau. Ya abati. Alma tu'maru. Wahai ayah. Perbuatlah. Perkerjakanlah kalau itu memang perintah Allah. Ambo termasuk orang yang sabar wahai ayah. Kata Ismail. Kalau anak kini apa? Oh Janun, kau kena korbanan mah. Apa aja nak lu? Apa nak gaek? Reden puluh ke pak bantai. Apa? Tapi karena Ismail anak yang saleh danlah dididik ketauhidan dengan Allah. Sementara Nabi Ibrahim adalah Nabiullah. Diujilah kecintaan Ibrahim terhadap anak. Terhadap harata. Terhadap titipan Allah. Awak kini bentuk itu juga, Pak. Diuji kecintaan kita terhadap dunia. Terhadap anak. Terhadap harata. Kini ke Pak Ibu-Ibu. Tapi Allah akan menguji sesuai dengan kemampuan manusia itu sendiri. Lai taluk doa. Lai diuji serupa Nabi Ibrahim pula oleh Allah. Kawak kan tak? Suruh bantai pula anak awak kini kan tak, Pak? Nah. Jawi. Kini ke. Kambing. Gak dikorbankan gini. Nah, sang itu tak je taluk doa, Pak. Bila kau korban deh. Luna do piti kau korban. Bila kau korban deh. Ya Allah. Wah. Akan susah jadi. Baiklah Bapak Ibu dan hormati. Syarat kita berkorban yang pertama sekali tentu Islam. Itu perlu kita sampaikan. Syekh harus Islam. Wak. Syarat kita berkorban. Yang kedua balik berakal. Itulah menjadi syarat untuk berkorban. Nah, yang ketiga Pak, mampu lah tolok. Awak ndak ada orang tu yang dikorbankan. Ndak Pak, ndak. Ini sunat. Nah, sunat hukumnya. Ndak ada yang dikorbankan jangan dipasuan. Nah, aku utang-utangi aku. Ada utang lah jauhi kakak dulu gak 10 ekor. Kau yang korbanan. Bila kau dibayar? Nah, kemudian masuk kita kepada syarat-syarat berkorban. Kau nak dikorbankan nih Pak Ibu. Kalau nanti tadi orangnya nama korban. Ya, Islam, balik berakal, mampu. Kawan itu ya Bapak Ibu. Kemudian kalau ikut Bapak Ibu nan dikorbankan. Adalah syarat. Yang pertama sekali dari binatang, teranak atau hewan. Jangan gergaji. Jangan tanah. Kemudian jangan batang kayu. Jangan pula jilbab cabiak. Kok salah-salah awak Bapak Ibu. Jadi walikulli ummatin ja'alna maskan liyadhkuru ismallah ala ma razaqnahum razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi tiap-tiap umat itu telah kami syariatkan penyembelihan korban supaya mereka itu menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Jadi umat itu baca bismillah Pak. Jangan bismillah tak doh. Do balik jauh tak doh no bismillah cik je. Haram ni kan Pak. Kalau kancang ke kepala, kau kancang ke daging. Haram Pak. Nak baca bismillah bantai dah. Nah, yang kedua Pak ibu-ibu cukup ilmu. Kau umur jauh sehari umur baru lawan korban sekali aja. Nah, ada ketentuannya itu Pak ibu-ibu. Kalau untuk 5 tahun umurnya. Nah, cukup umur namanya. Kalau untuk jawi 2 tahun. Untuk kambing 1 tahun. Nah, tahu ketentuannya. Jawi umur 3 hari barulah dikorbankan ajan. Sedikit anda boleh. Kemudian Pak ibu-ibu non hormati, hewan tu harus selamat dari cacat. Kau yang ini butuh je. Sudah lah butuh pakak lah leh. Oh jawi, beli minyak tanah ke lapau tu lah. Tak terangat nyonok dah.
Pakak. Kemudian bolong calik pak ibu-ibu ada di bagian pula di WhatsApp, di WA, pak bocor aja tinggu kok. Jawi bocor suka, keluar aja banyak. Ndak boleh. Kalau cacat ndak boleh. Buto mato, pincang, kui, sakit, dia aja umputnya itu. Ndak tentu je yo. Sakit. Apa korbannya nih kawan? Jadi orang antara penjual dengan pembeli harus hati-hati itu ketika akad. Nah, kemudian Pak ibu-ibu nomor hormati, itu yang perlu kita ketahui di dalam awak berkorban Pak ibu-ibu harus cukup umur hewan ko, kemudian jangan cacat. Nah, kemudian Pak ibu nomor hormati, harus menjadi milik awak. Jangan cilok. Jauhi kalau di maliang jauhi di ibu ko. Maliang batang ajan. Batang bercilok ajan, tak boleh. Kemudian Pak ibu nomor hormati. Nah, di samping hak milik awak, dibantai ketika waktu yang telah ditentukan di syariatnya. Mulai salat Idul Adha sampai terbenamnya matahari 13 Zulhijjah, hari tasyrik. Jangan sampai di luar hari tasyrik, di luar Idul Adha pula. Pokoknya di Idul Adha dibantai. Di luar itu di dalam syariat korban. Nah. Jadi jangan cacat, cukup umur kemudian punya awak. Jangan cilok. Baiklah Pak ibu-ibu, untuk masalah korban mungkin itu dapat kita kupih. Untuk orang nama korban kok syaratnya. Untuk nangka dikorbankan aku syaratnya. Kalau kini kan kalau dulu kan anak namanya Ibrahim, kalau kini binatang tahu anak. Nah. Pokok zaman tinggulo Nabi Ibrahim. Nah, kau kadang bantai mak bercatuak sekali aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.